Hai, perkenalkan nama saya Winda Simanjunta dari kelas 12 MIA 2, SMA RK Bintang Timur Rantau Perapat. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak S. Manalu. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menceritakan latar belakang diri saya. Nama lengkap saya adalah Winda Simanjunta. Saya lahir di Kota Pinang pada 2 Januari 2007. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki satu abang yang 9 tahun lebih tua dari saya. Saya merupakan anak yang sangat overaktif, sehingga selain bersekolah, hari-hari saya hanya dipenuhi dengan bermain, bermain, dan bermain. Saya memiliki lebih banyak teman laki-laki dibandingkan teman perempuan. Pada masa itu, saya masih duduk di bangku kelas 3 SD. Tepatnya, saya masih berumur 9 tahun. Saya memiliki satu sahabat laki-laki yang bernama Surya Gusti. Kami kemana-mana selalu bersama-sama. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Minggu, saya terbangun pada pukul 9 pagi dengan keadaan rumah yang sudah kosong. Kedua orang tua saya sudah pergi berangkat kerja. Abang saya pergi entah kemana. Merasa kesepian di rumah, saya beranjak keluar rumah untuk pergi ke rumah sahabat saya. Di rumahnya, saya bertemu dengan ibunya. Ia berkata, "Suryanya masih tidur, Win. Mau dibangunin nggak?" Tak tega membangunkannya, saya pun membalas perkataan ibu sahabat saya. "Nggak usah, Tan." Saya pun bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, karena merasa bosan, saya pun kembali tidur. Saya kembali terbangun pada pukul 11 pagi. Depan rumah saya sudah banyak suara teman-teman saya yang sudah bermain. Saya keluar rumah dan melihat bahwa abang saya sudah berada di rumah. Saya meminta izin kepada abang saya untuk ikut bermain dengan teman-teman saya. Ia pun mengizinkan saya untuk bermain. Saya berlari ke arah teman-teman saya yang sudah berlari-larian di depan rumah saya. Saya pun bergabung bermain bersama mereka. Tak hanya bermain di depan rumah saya saja, kami pun pergi ke rumah salah satu teman saya yang bernama Gabe Pak Pahan. Di sana kami memanggil dia untuk bermain bersama. Selang beberapa menit, kami pun kembali ke depan rumah saya. Entah apa yang kami pikirkan, kami pun berniat untuk memainkan becak yang biasanya digunakan oleh bapak saya untuk mencari pangan sapi. Motor pada becak tersebut merupakan motor Win. Niat jahat saya pun mulai muncul. Saya masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci becak tersebut. Dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh abang saya, perlahan-lahan kami mengeluarkan becak ke arah jalan. Saya menaiki becak tersebut seolah-olah sayalah yang menjadi supirnya. Dengan bantuan dorongan dari teman-teman saya yang dari belakang, sehingga membuat becak tersebut dapat berjalan dengan mesin motor yang tidak menyala. Awalnya kami hanya mendorong becak tersebut secara perlahan. Namun, ide-ide gila saya pun mulai muncul. Saya memutar kunci untuk menghidupkan becak tersebut. Saya menekan kopling dan memasukkan gigi pertama. Dorongan teman-teman saya pun mulai semakin kencang. Entah apa yang saya pikirkan, saya melepas kopling tersebut sehingga becak tersebut pun hidup. Karena belum adanya pengalaman menaiki motor, saya kebingungan dan takut. Saya mulai mengegas becak tersebut. Namun, bukannya menabrak sesuatu, naasnya becak itu malah melaju ke arah parit yang ada di dekat rumah saya. Karena becak sudah hampir terjun ke parit, saya pun langsung melompat sehingga saya terjatuh ke semak-semak yang berada di pinggir parit tersebut. Dengan tatapan kebingungan, saya hanya melihat becak tersebut masuk ke dalam parit. Parit tersebut sangat dalam, sehingga seluruh becak tersebut pun tenggelam. Melihat itu, saya mulai panik. Saya menangis kencang sehingga membuat abang saya yang berada di dalam rumah keluar untuk melihat saya yang sedang menangis. Ia terkejut karena melihat becak tersebut sudah masuk ke dalam parit. Abang saya pun ikutan panik. Ia pun bergegas mencari bantuan untuk mengangkut becak tersebut dari dalam parit. Tak lama bantuan pun datang. Segerombolan bapak-bapak datang bersama abang saya.
Mereka bersama-sama menarik becak tersebut dengan menggunakan tali. Setelah beberapa menit, becak tersebut pun berhasil naik ke daratan. Karena becak tersebut sudah terendam di dalam air, becak tersebut pun tidak dapat hidup karena olinya sudah tercampur oleh banyak air. Abang saya marah kepada saya dan mengembalikan becak tersebut kepada posisi awalnya. Bukannya merasa bersalah, saya malah pergi mengajak teman-teman saya untuk mandi di parit-parit tersebut. Abang saya sudah memperingati saya untuk tidak mandi-mandi di parit tersebut, karena orang tua saya melarang keras untuk saya mandi-mandi di parit tersebut. Tak mendengarkan teguran abang saya malah lanjut untuk mandi-mandi bersama teman-teman saya di parit tersebut. Setelah beberapa menit saya dan teman-teman saya mandi di parit tersebut, suara motor dari kejauhan pun terdengar. Ya, itu adalah suara motor orang tua saya. Mendengar itu tiba-tiba saya ketakutan. Saya takut dimarahi karena sudah membuat becak tersebut masuk ke parit. Setibanya orang tua saya di depan rumah, abang saya mengatakan bahwa becak tersebut tidak dapat hidup karena masuk ke dalam parit. Mendengar hal itu, bapak saya yang baru saja pulang kerja pun sangat marah. Ia bertanya, mengapa becak tersebut dapat masuk ke parit? Abang saya pun menceritakan semua hal yang sudah terjadi. Saya mendengar percakapan mereka dari dalam parit. Saya merasa ketakutan sehingga saya bersembunyi di dekat semak-semak parit tersebut. Bapak saya sangat marah mendengar hal tersebut. Bapak saya pun langsung mencari saya dan menemukan saya yang sedang bersembunyi di dekat semak-semak parit. Bapak saya menarik tangan saya dan mulai melepaskan tali pinggang yang melingkar di pinggangnya. Pada saat itu, saya dipukul oleh bapak saya menggunakan tali pinggang. Pukulan demi pukulan mendarat di paha saya. Melihat itu, ibu saya pun menghalangi bapak saya. Saya bersembunyi di belakang ibu saya, sehingga pukulan yang seharusnya terkena saya, malah terkena ibu saya. Beberapa menit kemudian pun lewatlah tetangga kami. Mereka melihat saya yang sedang dipukuli oleh bapak saya. Melihat hal itu, sontak mereka berhenti tepat di depan kami. Suami dari tetangga saya tersebut pun menghalangi bapak saya dan mulai menasihati bapak saya. Bapak saya pun berhenti untuk memukuli saya. Di situ, saya hanya bisa menangis sangat kencang karena merasakan sakit yang sangat luar biasa. Paha saya sudah membiru akibat dari pukulan tali pinggang yang sudah mendarat entah berapa kali di paha saya. Istri tetangga saya pun segera menggendong saya dan mulai memandikan saya. Selesainya saya mandi, saya berdiam di kamar dengan air mata yang masih bercucuran. Tak lama kemudian, saya pun ketiduran. Pada saat saya terbangun dari tidur, hari sudah gelap, dan jam pun sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saya tidak berani untuk keluar kamar, namun ibu saya memanggil saya keluar kamar untuk makan. Saya pun keluar kamar dengan mengendap-endap, karena takut berpapasan dengan bapak saya. Pada saat saya mau berjalan ke arah dapur, ternyata bapak saya duduk di ruang tamu. Ia segera memanggil saya dan mulai menasihati saya dengan nada tinggi. Mendengar nada tinggi, saya pun kembali menangis. Ibu saya yang berada di dapur pun datang menghampiri saya dan mengajak saya ke dapur untuk makan. Selesainya saya makan, saya kembali tidur di kamar. Saya dan bapak saya tidak berkomunikasi selama beberapa hari. Sekitar kurang lebih 5 hari kemudian, saya dan bapak saya pun sudah mulai berkomunikasi kembali, dan keadaan pun sudah mulai membaik. Sekian cerita sejarah dari saya. Terima kasih.